kasih. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa karena kita semua sudah di dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang di ibadah Junior Church GPI Crown Palace Semarang. Minggu ini merupakan minggu pertama dari seri Pranatal, episode Kesetiaan Zakaria dan Elizabeth. Sudah siap belum untuk mengikuti ibadah? Jika sudah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada seminggu kemarin kami semua telah Engkau berikan kelancaran dan juga perlindungan selama beraktivitas. Ya Tuhan, juga terima kasih atas perlindungan-Mu selama tidur kami pada malam tadi. Dan juga Tuhan, terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk bangun pada pagi hari tadi dan telah mengizinkan kami untuk pergi ke gereja. Ya Tuhan, kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami semua kelancaran dan kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga menjalankannya pada kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapi setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung ini beranjak dan bukit-bukit tergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bila gunung belum beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung belum beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah
Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita arahkan mata kita, telinga kita, hati kita kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Kita juga hati kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua
kami, mengasihi-Mu, melayani-Mu ya Tuhan. Kau segalanya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami indah ya Tuhan, turut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau seturut Tuhan dengan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau setia melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau punya rencana yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencana-Mu sangat terindah, terajaib buat kami. Kami naikkan pujian kami, syukur kami Tuhan kepadamu. Nama yang paling terindah, nama di segala nama, Tuhan Yesus, yang kami sangat cintai, yang kami puja, yang kami tinggikan lebih dari segala apapun juga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lita di sini. Nah, gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan November. Tapi kakak mau review sedikit pelajaran tentang hakim-hakim. Pelajaran hakim-hakim sudah selesai. Ya, masih ingat adik-adik siapakah hakim-hakim itu? Yang pertama adalah Hakim Ehud, seorang yang kidal. Yang kedua, Hakim Deborah, seorang wanita yang tangguh. Yang ketiga adalah Gideon, yang asal mulanya penakut tapi dia dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Yang keempat adalah Yefta, seorang yang tertolak tetapi Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin, sebagai pemimpin. Yang kelima adalah Simson, seorang hakim yang kuat. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat kemuliaannya. Nggak pandang itu laki-laki atau wanita. Dia, tubuhnya sempurna atau tidak, sekalipun cacat, ya, seperti Ehud tangannya kidal, seperti Yefta yang tertolak, ya, jadi orang yang penakut atau cacat apapun, Tuhan sanggup memakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang di bulan November ini kita akan mempelajari peristiwa Yesus lahir atau yang disebut masa pranatal. Ya. Di sini kita akan mempelajari seorang nabi yang sudah dinubuatkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Siapakah itu? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Elisabet adalah istri dari seorang imam bernama Sakaria. Mereka sudah tua dan hidup di Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Elisabet dan Sakaria percaya kepada Allah dan hidup menyenangkan Allah dengan mentaati semua perintah Tuhan. Mereka sudah berusia lanjut dan tidak mempunyai anak. Suatu hari, ketika Sakaria sedang membakar kemenyan di dalam bait Allah, seorang malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Sakaria menjadi bingung dan takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Mula-mula Sakaria
tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena ia sudah tua dan istrinya juga sudah tua untuk dapat melahirkan seorang anak. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi pada waktunya. Sakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai apa yang dikatakan oleh malaikat itu terjadi. Tidak lama kemudian, Elisabet, istri Imam Sakaria, mengandung. Dia sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat videonya ya. Ternyata Nabi itu masih ada di dalam kandungan ibunya. Ya, di dalam kandungan ibu Elisabet. Nah, di situ dipesankan oleh seorang malaikat Gabriel, hendaklah ketika anak itu lahir, berilah nama dia Yohanes. Siapa? Yohanes adalah seorang nabi yang sudah dinubuatkan untuk kedatangan Tuhan Yesus, ya. Kira-kira apa sih yang kita bisa pelajari dari video tadi? Yang pertama adalah tetap setia. Yuk kita baca dulu ya. Di Lukas 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Keduanya siapa tadi? Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap setia, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup menuruti perintahnya Tuhan dengan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Walaupun mereka berdoa bertahun-tahun menantikan seorang anak sampai mereka menjadi tua, tapi tidak membuat mereka mundur dari Tuhan, tidak pergi meninggalkan Tuhan. Mereka berdua tetap setia. Nah, kalau adik-adik inginkan sesuatu, ya misalnya minta sepeda baru atau HP baru, minta sama orang tua kalian belum bisa diberi, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan mogok, tidak mau sekolah, tidak mau ngerjakan PR, tidak mau mandi, bahkan tidak mau makan. Nah, yang rugi siapa? Adik-adik sendiri kan, ya. Nggak makan, nanti perutnya lapar, sakit, siapa yang rugi? Nah, tetap setia kepada orang tua kalian, menuruti perintah orang tua, setia kepada Tuhan, jangan marah, tetap berdoa, ya. Yang kedua, kita bisa pelajari tetap percaya, ya. Kayak tadi kita lihat, Pak Zakaria nggak percaya tentang pesan yang diterima melalui malaikat Gabriel. Karena tidak percaya, akibatnya apa adik-adik? Mulutnya jadi bisu, ya, dibuat oleh malaikat Tuhan jadi bisu karena nggak percaya. Nah, sampai engkau melihat mukjizat pada waktunya, ya, sampai masa anak itu lahir. Malaikat Gabriel berkata demikian, aku akan menutup mulutmu sampai engkau percaya, sampai kedatangan anakmu tiba. Nah, anakmu lahir, ya. Wah, itulah akibat tidak percaya. Makanya kita harus percaya. Percaya kalian akan mendapatkannya, ya. Tiba waktunya orang tua kalian punya uang, baru bisa memberikan HP untuk kalian atau sepeda baru untuk kalian, ya.
tetap percaya pada orang tua kalian, karena orang tua kalian adalah alatnya Tuhan. Nah, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kalian. Kalian harus tetap percaya, tetap setia berdoa, ya, mendoakan orang tua kalian supaya orang tua kalian diberkati oleh Tuhan. Kalau berkat itu turun ke atas orang tua kalian, maka berkat itu akan mengalir ke adik-adik semua, ya. Yang ketiga adalah Tuhan bekerja pada waktunya. Jadi harus sabar, setia berdoa, setia menantikan janjinya Tuhan, ya. Karena ingat, waktunya kita maunya cepet nih adik-adik, tapi waktunya Tuhan belum tentu, belum tepat. Jadi harus sabar, harus setia, harus percaya tiba waktunya datang, ya. Ya, seperti tadi Zakaria, Elizabeth, mereka tetap setia, tetap terus berdoa, ya, berdoa, ya, sampai tibalah waktunya Tuhan menjawab, mereka akan mempunyai seorang anak, bahkan anak ini akan dipakai oleh Tuhan, ya, secara luar biasa. Nah, ingat adik-adik, apa yang ingin kalian inginkan, pasti tiba waktunya Tuhan akan berikan. Tetaplah setia, berdoa, mengasihi Tuhan, menghormati orang tua kalian, ya, tetap percaya. Apapun persoalan kalian, apapun yang kalian inginkan, pasti akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh mendengar kembali cerita tentang firman Tuhan lewat Bapak Zakaria dan Elizabeth yang memiliki kesetiaan. Kami juga ingin setia kepada Tuhan, kami ingin taat kepada Tuhan, kami ingin percaya lebih lagi kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau mengasihi orang tua kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.